Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini operasi adalah, jadi kalau kita bahas tentang pengertian dari operasi sendiri, operasi itu tuh kalau dalam matematika artinya bisa menjumlahkan, plus aja kita tambahin plus ya, plus, bisa minus gitu ya, bisa kali, bisa bagi gitu ya. Nah, ini adalah mengoperasikan gitu ya. Jadi bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam operasi. Nah, akar-akar itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar itu beda sama akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, kalau akar-akar persamaan kuadrat itu adalah gitu ya. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat itu, gitu ya. Paham nggak maksudnya? Misalnya begini, saya punya persamaan kuadrat nih misalnya. Persamaan kuadrat itu misalnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita nggak boleh bilang bahwa X sama dengan min 5 adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Kenapa? Karena min 5, kalau kita masukin ke dalam sini, ya, masukin gitu, kita ganti nilai X dengan min 5, maka kan jadinya min 5 kuadrat, ya nggak? Ditambah 2 dikali min 5, ya nggak? Ditambah 1, ya kan? Sama dengan 0, gitu. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kan min 25, ini kan 25, ya. 25 min 10 plus 1, nah sama dengan 0. Nah, 25 kurang 10 kan sama dengan 15. 15 tambah 1, atau gini deh, 15 tambah 1. Karena kan 25 kurang 10 kan sama dengan 15. Ditambah 1. Apakah nilai 15 tambah 1 sama dengan 0? Tidak. Kenapa? Karena nilai 15 tambah 1 adalah 16. Dan 16 jelas-jelas tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nggak sama nih. Maka nilai X sama dengan min 5 bukanlah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Ya nggak? Karena ya nggak bisa, karena nggak bisa gitu. Kalau kita masukkan dalam X ke dalam X kuadrat tambah 2X plus 1, maka kita nggak akan menemukan nilai dari sama dengannya gitu. Kita nggak akan bisa menemukan nilai yang sama antara sisi kiri dengan sisi kanan. Yang artinya kita mesti menemukan angka yang lain. Nah, kalau kita ini pecah gitu ya. Kalau X kuadrat plus 2X plus 1 kita pecah gitu ya, sama dengan 0, maka ini jadinya adalah X plus 1 kuadrat. Ya, karena X plus 1 dikali X plus 1 gitu ya. Ya kan kalau kita pecahkan jadi faktor-faktornya kan begini. Maka nanti X sama dengan min 1 gitu ya. Nah, ini adalah akar-akarnya betul ya. Karena kalau kita masukin min 1 ke dalam sini gitu ya, kita masukin nih, min 1 dikuadratin, ditambah 2 dikali min 1, tambah 1 kan sama dengan 0 nggak? Coba kita coba ya. Min 1 kuadrat jadi 2, ya nggak? Sorry salah, bukan. Min 1 kuadrat jadinya adalah 1. Lalu 2 kali min 1 sama dengan min 2, lalu ditambah 1 sama dengan 0. 1 dikurang 2 kan jadinya min 1, tambah 1 sama dengan 0, ya nggak? Nah, di sini dia kita temuin namanya apa itu akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nilai yang bisa membuat persamaannya sama dengan 0 bisa dua sisinya ya. Itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kita bisa melihat misalkan contoh lain deh. Misalnya di sini ada X kuadrat ditambah sama 9X ditambah sama 20 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita mencari berapa akar-akarnya. Nah, cepet aja kalau kita mencari akar-akarnya, kita faktorin dulu. Jadinya adalah X plus 5 dikali sama X plus 4. Nah, tentang bagaimana cara memfaktorkannya, itu nggak akan dibahas di sini. Kita akan fokus pada nilai dari akar-akarnya, yaitu adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 5, gitu ya. Atau X sama dengan min 5. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi pada akar-akarnya. Jadi, min 4 ini kita operasikan dengan min 5. Bisa kita tambah, ya nggak? Min 4 ditambah sama min 5, jadinya adalah min 9. Bisa dikurangi, min 5 kurang 4 sama dengan min 1, gitu ya. Bisa juga min 4 dikurangi min 5 sama dengan 1.
Bisa juga dikali, min 5 dikali sama berapa? Min 4 sama dengan 20. Bisa juga dibagi. Min 5 dibagi min 4 sama dengan min 5 bagi 4, atau enggak min 4 dibagi min 5 sama dengan 4 bagi 5. Nah, ini semua bisa dilakukan ya. Tapi yang paling bisa kita lakukan, kalau gini ya, kita tuh nggak perlu yang namanya kita tuh memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat untuk mendapatkan hasil operasinya. Misal untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau untuk penjumlahan dan perkalian gitu ya, pada akar-akarnya, kalian itu nggak usah melakukan yang namanya pemfaktoran atau mencari akar-akar yang tidak perlu. Nah, kita punya rumusnya nih. Misalnya di sini ada AX kuadrat tambah BX plus C gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini misalnya adalah persamaan kuadrat. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, terus C itu adalah konstanta yang nggak ada variabelnya gitu ya. Nah, di sini kalau kalian mau jumlahin akar-akarnya, misalkan di sini dia punya akar-akar ya, X1 atau X2 gitu ya. Dia punya akar-akar ini X1 atau X2. Maka kalau kalian jumlahin akar-akarnya, X1 tambah X2 gitu ya, maka ini sama dengan apa ayo? Ya sama dengan minus B dibagi sama A gitu ya. Nah, kalau dikali gimana kalau dikali? Kalau dikali X1 dikali sama X2, ini yang titik ini artinya kali ya. Sama dengan C dibagi sama A gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh mencari akar-akarnya, nggak perlu. Ya nggak, sangat tidak perlu. Kita cuma perlu pakai rumus ini aja nih, biar dapetin penjumlahan dan perkalian akar-akarnya gitu ya. Misalnya di soal ini ada nih misalkan kayak gini. Di sini ada 3x kuadrat plus 9x plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita memaksain untuk mencari akar-akarnya, insya Allah ya akan ketemu. Ya nggak akan ketemu tuh. Sampai kiamat juga kayaknya bisa sih, cuma ya susah gitu ya, susah banget. Nah, caranya gimana biar dapat penjumlahan-penjumlahannya? Ya gampang aja. Tadi kan kita punya rumusnya nih. Kalau kita mencari penjumlahan akar-akarnya, ini kan punya akar-akar nih. Anggap aja X1, anggap aja X2 gitu ya, akar-akarnya. Kalau kita mau tambahin, ya udah X1 tambah X2 berapa? Ya sama dengan min B dibagi A. Min B dibagi sama A. Apa itu B? B itu adalah koefisien dari X. Mana koefisien dari X? 9 ini nih koefisien dari X. Maka min 9 dibagi sama 3. Betul nggak? Ya udah, min 9 bagi 3, ya coret aja 3-nya kan sama 9-nya, jadi 3 min 3 gitu ya. Nah, kalau perkaliannya gimana? Misalkan X1 kali X3, X1 kali X2. Ya udah, tinggal C dibagi A. C itu adalah konstanta dibagi sama A yang adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, mana itu C? C itu adalah yang satu ini nih. Satu adalah koefisien dari C gitu ya. Adalah C gitu ya. Maka ya ada 1 dibagi sama koefisien dari X kuadrat. Berapa? Ya 3. Maka ya udah, X1 tambah X2 sama dengan min 3, X1 kali X2 sama dengan sepertiga gitu ya. Nah, tapi kan di soal itu nggak mungkin semudah ini gitu ya. Kita nggak mungkin nemu soal yang semudah ini dalam ujian atau misalkan dalam apapun lah ya. Kita rasa-rasanya kayak nggak mungkin deh ketemu soal yang kayak gini gitu ya. Pasti agak lebih susah gitu ya. Pasti agak lebih sulit dibanding sebelumnya. Nah, oke lah kalau gitu, ya udah sebenarnya gampang aja. Misalnya ada soal kayak gini ya, misalkan ada 4x kuadrat tambah 8x min 7 karena sama dengan 0. Mau dicari nih, berapakah nilai dari misalkan dia punya akar-akar ya, misalkan dia punya akar-akar, akar-akarnya adalah A dan B gitu ya. Nah, akar-akarnya adalah A dan B gitu ya. Lalu kita cari berapakah nilai dari A plus B ditambah sama AB gitu ya. Nah, ribet banget tuh A tambah B ditambah sama AB. A tambah B artinya ya A tambah B ya. Berarti kan A ditambah dengan B. Kalau AB itu adalah artinya A dikali sama B gitu ya. Jangan jadi ketika misalkan kalian nemuin AB, apa itu AB? AB itu adalah ya udah A dikali B gitu ya. Jadi jangan bingung misalkan kalau ada gini ya, X X dikali apa 7X. 7X ini artinya apa sih? Ya berarti kan 7 dikali dengan X gitu ya. Nah, kalau kita ganti X dengan angka, misalnya X sama dengan 3, maka 7 dikali 3 sama dengan 21 gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, sekarang kita mau cari nih A tambah B ditambah sama AB. Oke, A tambah B, ingat A tambah B tadi apa?
penjumlahan akar-akarnya. Karena kan A sama B kan adalah akar-akarnya, ya nggak? Maka kan A tambah B adalah penjumlahan dari akar-akarnya. Nah, penjumlahan dari akar-akarnya itu sama dengan min B dibagi sama A. Nah, bukan min B sama A yang dari sini ya, tapi maksudnya adalah koefisien dari X dibagi sama koefisien dari X kuadrat. Jadi kan min 8 dibagi sama 4 ya. Dikali minus dulu tapi gitu. Nanti dikurangi sama C dibagi A, min 7 dibagi sama 4 gitu ya. Nah, ya udah. Ini kan jadi sama dengan min berapa nih? Min 8 dibagi 4 dikurangi 7 dibagi 4. Ya udah, jadi kan min 8 min 7 dibagi sama 4 sama dengan minus 15 dibagi sama 4. Oke, ini agak sedikit membingungkan karena kita pakai A sama B. Kita ganti aja deh, misalnya di sini ya udah kita ganti aja lah sama-sama X1 sama-sama X2 lah. X1 X2 gitu ya. Jangan pakai A sama B nanti bingung ya. Pakai aja X1 tambah X2 gitu ya. X1 tambah X2 ditambah sama X1 kali X2. Nah, kayak gitu. Berapakah nilainya? Sama aja sebenarnya kan. X1 tambah X2 kan itu sama dengan apa? Ya sama dengan jumlahannya kan, jumlah akar-akarnya. Kalau X1 kali X2 ya sama dengan perkalian akar-akarnya. Ya udah, min 8 bagi 4 dikurangi 7 dibagi 4. Udah segitu gampangnya ya. Tapi kalau kalian nggak jago beginian nggak apa-apa ya. Kalau kalian nggak jago pecahan ya itu nggak apa-apa. Kita pakai soal yang lain aja yang lebih mudah, misalnya soal dari bukan ini deh, jangan jangan apa ya namanya itu, jangan pecahan, misalnya angka yang bulat lah gitu. Misalkan 2x kuadrat plus 6x plus 4 lah sama dengan 0. Misalnya ditanya nih berapakah misalkan berapakah gini. Misalnya berapakah nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Jangan deh. Jangan itu ya. Susah ya. Susah banget. Jangan deh. Ini aja dah. Di sini dia punya akar misalkan X1 sama X2 gitu ya. Dia punya akar X1 dan X2. Oke ya. Di sini akar-akar tuh enggak selalu lambangnya X1 sama X2. Bisa jadi P sama Q, bisa jadi P sama Q, bisa jadi Q sama R, apapun lah itu. Tapi intinya adalah dia punya dua akar. Gitu ya. Dia punya dua akar. Intinya seperti itu. Inti utamanya adalah dia punya dua akar. Ditanya nih berapakah nilai dari X1 tambah X2 gitu ya. Ya gampang aja. X1 tambah X2 berapa? Ya udah X1 tambah X2 berarti kan penjumlahan akar-akarnya kan, penjumlahan akar-akarnya berarti kan tinggal ya udah ini kan 6 ada 2. Tinggal gimana? Min B dibagi sama A kan tadi rumusnya. Sama dengan ya udah gampang aja. Min 6 dibagi sama 2 gitu ya. Nah, jadi berapa min 6 bagi 2 itu? Minus 3. Nah, gitu. Kalau X1 kali X2 gimana X1 kali X2? Ya gampang aja, berarti kan C dibagi A, ya nggak? C itu apa? Konstanta. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ya udah, C bagi A berapa? Ya berarti kan 4 dibagi sama 2 kan? C-nya 4, A-nya 2. Berarti kan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke. Sampai di sini cukup gampang sebenarnya ya. Tinggal nanti kita tinggal latihan aja, latihan soal supaya kita bisa mempertajam pemahaman kita tentang materi ini gitu ya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.